Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan masih menanti pembukaan perdagangan sesi pertama. Kita akan berbincang bersama dengan Mbak Yunia Lee, Associate Director dari Erdika Sekuritas. Oke, Mbak Yunia, Anda tadi merekomendasikan banking kayaknya range-nya nggak terlalu lebar ya, misalnya kayak Bank Mandiri ya memang karena sudah rekor juga. Kemudian BBRI yang kita menanti laporan keuangannya rencananya akan rilis hari ini. Kenapa Anda nggak terlalu firm ke perbankan saat ini? Apakah karena penguatannya sudah cukup signifikan? Dan bagaimana sebenarnya secara umum rekomendasi untuk sektor perbankan di tengah penantian keputusan The Fed? Maksudnya kenaikannya untuk jangka pendek ini sudah terbatas. Jadi kalau misalnya mau masuk itu pas lagi koreksi aja, pasti IHSG di support, dan kita bisa masuk. Tapi untuk saham banking sih, kalau untuk jangka panjang is always a good saham untuk buy ya. Saham-saham banking itu yang ada dividennya dan juga bisa diwariskan juga. Jadi sangat baik sih kalau saham banking kapan aja bisa beli, apalagi untuk hold long term. Tapi kalau untuk trading mungkin kita bisa ambil di support level ketika IHSG koreksi dan kita bisa ambil. Oke. Gitu. Lebih menarik untuk medium to long begitu ya, karena kan banking juga selalu adalah saham yang paling mendrive pasar modal Indonesia. Kalau pasar modal Indonesia optimis, memandang sentimen-sentimennya optimis untuk pasar modal Indonesia, ya harusnya yang mendrive juga banking. Tapi untuk saat ini karena harganya sudah cukup tinggi, jadi masih banyak emiten yang kayaknya lebih menarik begitu ya. Oke, berikut adalah rekomendasi saham pilihan kami rangkum dalam grafis pemirsa. Ada Jasa Marga direkomendasikan buy. Kemudian MAPI juga direkomendasikan buy, BSDE dan juga ADMR. Ini adalah saham-saham rekomendasi dari Erdika Sekuritas. Oke, kita akan bahas satu-satu ke Mbak Yunia kembali. Apa yang menarik dari saham-saham tersebut? Satu-satu kita mulai dari Jasa Marga. Oke, Jasa Marga itu dengan adanya kita mau pemilu ini juga ada long weekend ya. Long weekend dari hari Kamis tanggal 8, terus 9 itu pada cuti bersama, 10 Sabtu dan Minggu itu long weekend itu kebanyakan orang bisa traveling juga, so it's a good. Terus juga dengan adanya katalis pemilu, Jasa Marga ini baik ya untuk diakumulasi itu untuk buy area-nya di 4.100, 4.820. Buy area-nya di supportnya di 4.800 dengan resistance-nya bisa taking profit di 5.400. 5.400 ada chartnya ya. Potensi break falling widths. Ya. Oke. Saat ini di 4.900 dan ya menguat pada pagi hari ini ya di 4.920, masih bisa buy? Masih boleh karena kita punya targetnya masih ke 5.400 ya untuk mid ya. Oke. Stop loss di level berapa? 4.800. Oke. MAPI, apa yang menarik dari MAPI? Oke, MAPI again, MAPI itu is a consumer dengan adanya pemilu gitu ya. Consumer ini sangat diuntungkan dengan adanya MAPI dan ini juga targetnya ke meet up. Jadi meet up ini is always there untuk shopping. Sedangkan kalau misalnya Meetlo sekarang ini mereka untuk yang ekonomi yang ke Meetlo mereka lebih ke Tokopedia dan Shopee untuk shopping. Tapi kalau meet up mereka tetap aja going to the store untuk beli needs gitu ya. Jadi MAPI ini masih diuntungkan, terus juga F&B-nya. The people love to eating out, so MAPI is recommended. Terus buy area-nya di 1970, 1910, supportnya di 1900 dengan target price di 2050. Oke, target price 2050, stop loss di level Terus juga berapa? kalau kita lihat dari volumenya ada akumulasi. Baik, stop loss-nya di level berapa Mbak Yunia? Di bawah 1.900. 1.100 ya, oke masih jauh. Saat ini 1980 dengan penguatan 0,51% pada pembukaan perdagangan sesi pertama. 9.100. Baik, BSDE dan ADMR. Oke, kalau BSDE yang kita kemarin tahu positif ya, dia punya laporan keuangan dan juga ada katalis dari pemerintah yang support untuk pembelian properti dan juga ada penurunan suku bunga BI. Nah, BSD ini properti sektor ini masih laggard ya, maksudnya masih belum banyak moving dan in terms of the pricing PBV-nya juga masih murah, jadi bisa lakukan level buy di 1040 dengan target price di 1100, stop loss jika di bawah 1000.
Oke, stop loss di bawah 1000 ya. Kalau ADMR? Oke, kalau ADMR ini itu buy on weakness ya. Itu bisa di 1485 dengan target price-nya di 1510, 1555. Entry stop loss-nya di 1440. 1440, buy on weakness. Saat ini kan turun 1% nih pembukaan perdagangan 1470. Sudah boleh buy atau tunggu dulu? Kalau mau masuk di 1450. 1450 ya, baru firm untuk buy di ADMR. Target pertama tadi Ya, boleh buy on diulang? weakness. Kenapa? Target pertama di level berapa? 1450. 1450. Target pertama 1510. Target 1510. pertamanya 1510. Baik. Iya. Ini ada kaitannya nggak dengan minyak mentah atau oil? Kenapa ADMR Anda masukkan dalam rekomendasi? Karena kan ini adalah emiten sektor energi ya. Betul. Ini ya ini sih kalau ini lebih ke technical karena ada bullish breakaway dan juga huge volume ada akumulasi. Jadinya lebih ke arah sana dan juga ya tentunya ini udah cukup murah sih. Maksudnya udah kemarin ini sempat turun ya. Jadi I think it's a good time to buy sih untuk ADMR. Oke, itu dia. Untuk saham-saham pilihannya ada Jasa Marga, MAPI, BSDE, dan juga ADMR sudah kita ulas. Apakah memang saat ini Mbak Yunia lebih menarik mencermati saham berdasarkan teknikal atau short term dulu? Karena kan kita mau pemilu di tanggal 14, belum tahu juga hasilnya apakah 2 putaran atau cuma 1, siapa paslon yang akan terpilih, dan masih banyak ketidakpastian suku bunga The Fed dan lain sebagainya. Memang saat ini lebih cocok trading. Oke, kalau misalnya kita mau ngomongin long term, so I would say pas ketika IHSG lagi merah, lagi di support level, then it's a good time to buy. Tapi kalau misalnya saat ini masih in the ranging, so it's okay to trade. Tapi kalau misalnya kita mau masuk saham long term swing, I would say my advice go for the solid perusahaan yang solid dengan earning growth yang bagus, corporate corporate governance dan juga yang ada dividennya. Jadi instead of untuk menjaga psychologicalnya kita baik kita mencari juga perusahaan-perusahaan yang ada dividen yield kalau kita mau keep medium to long term. Oke, saham mana yang Anda rekomendasikan kalau ngomongin soal dividen yield? Nanti akan kita bahas. Berikut juga pembukaan perdagangan sesi pertama di mana saya akan sampaikan sedikit. IHSG menguat 0,41%, 36 poin di 7.228. Penguatan pada pagi hari ini ternyata berbanding terbalik dengan rupiah yang justru turun 0,28%, kembali ke 15.800-an setelah kemarin sempat menguat ke 15.700-an ya. Kami kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz, pemirsa, dan tadi sudah disampaikan ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG cenderung menguat dan berikut deretan saham yang mengiringi penguatan indeks harga saham gabungan gainers based on value. Pada pagi hari ini pemirsa, BBRI mendominasi dengan penguatan 1,33% karena menjelang rilis laporan keuangan ya full year 2023. Ada GoTo naik 1,16% setelah kemarin melambung di atas 11%. BBNI juga naik 1,77% pemirsa di 5.750. Ada Cuan, M-Sky, BRPT, Film, Adaro. Losersnya adalah MTSM, CYBR, MMIX, Awan, EURO, CNMA, AEGS, dan beberapa saham lainnya seperti selengkapnya dapat Anda saksikan atau Anda lihat di data RDI. Oke, kembali kita akan berbincang bersama dengan Mbak Yunia. Mbak Yunia, BBRI yang paling memimpin gainers. Ini kayaknya sesuai dengan penantian rilis laporan keuangan ya? Ya, betul. Oke, Anda tetap tidak melihat untuk swing mungkin ataukah ya udah ketinggian untuk banking? Tentu ya kalau misalnya banking itu walaupun ketinggian pun dibeli still a good buy. Banking itu kayak saham yang will never go wrong, apalagi for the big cap big bank ya, the four big banks itu never go wrong. Reksadana, asuransi mereka dari local or foreign funds aja mereka tetap holdingnya the biggest itu in the banking gitu loh. So banking itu is like never go wrong punya gitu. Kalau misalnya orang yang baru mulai atau misalnya orang yang memang
mau untuk trading gitu ya, itu banking itu is a good choice sih. Oke. Seperti itu. Harusnya dalam keranjang yang kita miliki soal emiten berinvestasi di pasar modal setidaknya harus ada lah ya satu perbankan. Oke, BBRI 57 naik 1,33%. Analisis Anda secara teknikal gimana nih? BRI ya. BRI. BRI ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi untuk BRI ini kita targetnya itu sampai 6.050, 6.100 kalau memang mau hold bisa sampai ke sana. 5725 boleh buy nggak saat ini atau kemahalan? Atau Tapi ketinggalan tentunya ya kereta? nggak langsung. Kalau misalnya mau nunggu di harga yang lebih murah ya tunggu aja ntar supportnya. Tapi kalau misalnya dia break resisten di 5750 itu nextnya itu ke 6.050, 6.100. Oke, 5750 terbreak harusnya bisa lebih confirm untuk mengalami ataupun menguji resisten berikutnya ya. Jadi Anda yang mungkin tertarik boleh cek apakah 5750 mampu break ataukah tidak, karena sejauh ini masih di 57 dengan penguatan 1,33%. Kita tinggalkan BBRI, saham yang menarik untuk kita lirik terkait dengan sentimen dividen yang Anda singgung di segmen sebelumnya tadi. Semenarik apa dan saham apa yang Anda rekomendasikan kalau kita mengincar dividen, Mbak Yunia? Oke, again, always kita semua I think harus overweight in the banking, tapi kita bisa ngeliat second liner banking seperti kayak BNG. Baik Mbak Yunia, Yes, BNGA ya? mereka punya yield itu lebih tinggi dibandingkan kita taruh dana di deposito. So I think it's a good thing untuk taruh untuk invest in that saham juga. Oke, maaf Mbak Di Yunia. CIMB Niaga dan NISP. Oke, CIMB Niaga BNGA berarti ya. Dan OCBC? BNGA Hah? dan NISP. Maaf, dengan Ya. emiten apa? OCBC NISP. Oke, NISP. baik. Sayang sekali waktu kita terbatas Mbak Yunia, dan mohon maaf juga ya karena koneksi yang agak kurang oke, tapi setidaknya apa yang kita perbincangan ini semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Thank you Mbak Yunia, sampai berjumpa kembali. Cuan Live, bye.